Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan serta saya syukuri malam ini kita bisa sama-sama menyampaikan satu klarifikasi, dan alhamdulillah saya didampingi oleh seluruh personil dari kantor ATS Law Firm dan juga pengurus LKBH Juang Indonesia. Di sini saya didampingi oleh saudara saya Bang Ahid, managing partner kita, Mas Aryo, Bang Jul, dan Bang Dika, Bang Restu, Bang Rendo, Bang Egi, Bang Okta, dan Baracum. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Subang yang selama ini telah berjuang mengorbankan waktu, tenaga, bahkan materi untuk terus mengawal kasus Subang yang sangat memprihatinkan kejadian ini, dan sampai hari ini belum juga ada penetapan dari kepolisian tentang hasil penyelidikan dari kepolisian. Teman-teman semua, seluruh masyarakat yang kami cintai dan kami banggakan, akhir-akhir ini kami banyak mendapat telepon, WA, dan di Instagram kita juga banyak yang bertanya-tanya, dan banyak juga yang meminta penjelasan dari kami. Mungkin alasan-alasan mereka melihat konten-konten yang beberapa hari terakhir, minggu-minggu ini banyak sekali men-share berita-berita tentang Kang Yoris. Sebenarnya terkait masalah kuasa dan lain-lain, ini adalah masalah internal dan masalah yang sangat biasa, di mana klien itu mencabut kuasanya, pastinya harus ada dasar dan lain-lain. Dan buat kami tadinya tidak perlu kita expose, tapi ternyata karena banyak pertanyaan dari sahabat-sahabat dan juga dari sahabat-sahabat youtuber yang kami banggakan, akhirnya kami sepakat untuk mengadakan klarifikasi terkait berita-berita yang beredar. Jadi sahabat-sahabat semua yang kami banggakan, perlu kami tegaskan bahwa terkait Yoris Raja Amalullah yang tadinya merupakan klien kita, resmi per tanggal 24 Desember 2021 telah mencabut kuasa dari kantor kita, yaitu kantor ATS Law Firm. Dan saya perlu sampaikan tentang kronologisnya. Jadi beberapa hari sebelum tanggal 24 Desember, Yoris pernah telepon saya. Dia menyampaikan bahwa dia baru ketemu dengan kepala desa dan dia mengusulkan untuk bisa kuasanya dipecah antara Danu dan Yoris. Hanya pada saat itu saya menyampaikan sama Yoris, untuk apa kita pecah-pecah kuasa? Karena status semua masih sebagai saksi. Dan saya juga menanyakan kepada Yoris tentang keyakinan Yoris dan keluarga. Kalau dasar pemecahan atau pemutusan atau pemisahan kuasa ini ada kecurigaan sama Danu, sampaikan ke kita. Dan jawaban Yoris secara meyakinkan bahwa tidak ada keraguan bahwa Danu bukan sebagai pelaku. Ya kalau misalnya jawabannya seperti itu, kenapa harus kita pisahkan kuasa? Dan Kang Yoris pun pada saat itu menyampaikan kalaupun bisa dipisah kuasa, kalau bisa Yoris tetap didampingi oleh ATS Law Firm. Tapi saya memberi pencerahan karena kita semua sedang menanti keputusan dari penetapan dari kepolisian. Lebih baik kita sekarang banyak berdoa, kita banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar polisi dimudahkan dalam mengungkap perkara ini. Dan kebetulan status kita masih saksi,
sehingga menurut saya belum perlu untuk ada pemisahan-pemisahan tersebut. Tetapi pada tanggal 24 Desember pagi-pagi Yoris telepon saya dan menyampaikan secara singkat bahwa dia ingin mencabut kuasa bersama Yanti Jubaida, istrinya, dengan alasan sudah berembuk dengan keluarga mertua. Pada saat itu, karena kami juga harus profesional dan menaati kode etik ketika klien ingin mencabut kuasa, ya kita tidak permasalahkan dan kita terima. Hanya saya minta secara tertulis dibuatkan sama Kang Yoris beserta alasannya dan dikirimkan resmi ke kantor kita. Kenapa? Karena kita ini sesama manusia punya etika, apalagi ini juga ada hubungan hukum antara klien dan kami sebagai kuasa hukum. Pada awalnya Kang Yoris datang ke kantor kami untuk meminta bantuan dan menyampaikan karena sebelumnya ditawari pengacara dari Kades Bapak Indra Zainal dan ada permintaan dana. Setelah kami mendengar semua klarifikasi, kami mendengar semua cerita, kronologis dan lain-lain dari Yoris beserta bukti-bukti yang diserahkan kepada kita, maka kita sepakati bersama untuk membela, mendampingi Kang Yoris dan Danu. Sehingga apabila ingin ada pemutusan kuasa, seyogianya dan etikanya Yoris bertemu sama kami guna menjaga silaturahim dan menyampaikan alasan-alasannya. Tetapi faktanya ya hanya by phone dan sekarang sudah dikirim surat resmi pemutusan kuasa. Untuk itu, karena ini forum terbuka dan kami juga perlu untuk meyakinkan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Subang, agar jangan ada persepsi yang macam-macam, maka kami akan membacakan surat pencabutan kuasanya kepada YTH Bapak Ahmad Taufan Sudirjo di Jakarta dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama Yoris Raja Amalullah, dan yang kedua Yanti Zubaidah. Selanjutnya disebut pemberi kuasa. Dengan ini menerangkan dan menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal ditandatangani surat ini, pemberi kuasa mencabut kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa Bapak Ahmad Taufan dan rekan advokat berkantor di ATS Law Firm yang berkantor di Permata Hijau, Jakarta. Baik, adapun poin-poinnya di sini ada 3, bahwa untuk kepentingan tersebut pemberi kuasa menarik kembali seluruh kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa beserta segala hak kewenangan penerima kuasa sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa. Poin kedua, bahwa pencabutan kuasa ini dilakukan karena pemberi kuasa dan pemberi kuasa akan berencana tidak akan menggunakan penasehat hukum dalam proses hukum serta proses-proses selanjutnya. Poin ketiga, bahwa pemberi kuasa menyampaikan terima kasih yang begitu besar atas apa yang dilakukan oleh Bapak Ahmad Taufan Sudirjo dan rekan dalam mendampingi pemberi kuasa dengan tulus dan tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun. Demikian surat pencabutan kuasa ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas segala perhatian, bantuan, dan kerjasama kami ucapkan terima kasih. Subang 24 Desember 2021, hormat kami Yanti Jubaidah ditandatangani, Yoris Raja Amalullah ditandatangani. Jadi para sahabat, inilah surat pencabutan kuasa, dan apapun dan bagaimanapun prosesnya, kami dari keluarga besar ATS Law Firm menerima surat pencabutan kuasa ini. Dan saya juga menghimbau kepada seluruh keluarga besar saya di kantor ATS Law Firm dan LKBH Juang untuk bisa menerima kenyataan ini dengan ikhlas dan menahan emosi, menahan diri. Kita jadikan perjuangan kita kemarin
kepada Yoris merupakan amal ibadah kita yang insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap solid, kita tetap kompak, dan kita tetap sepakat untuk mendampingi, mengawal Danu dalam hal ini, serta kita terus mendukung kepolisian untuk bisa segera menyelesaikan, mengungkap perkara ini dan menemukan siapa pelaku utama, siapa eksekutornya, sehingga keluarga yang ditinggalkan dan korban dalam hal ini almarhum Ibu Tuti dan Ibu Amel dapat tenang di surganya Allah dan husnul khotimah. Demikian terkait surat kuasa, dan dalam kesempatan ini kami juga banyak pertanyaan, dan kami juga sudah menonton beberapa YouTube yang akhir-akhir ini terkesan menunjukkan bahwa keluarga Pak Yosep, Pak Yoris itu ada blok-blokan. Perlu teman-teman dan masyarakat semua ketahui bahwa kami ini masuk dalam perkara ini sudah berjalan prosesnya itu sekitar 2 bulan lebih ya teman-teman ya, 2 bulanan lebih. Dan perlu juga teman-teman ketahui bahwa kami masuk itu sudah dalam posisi blok-blokan. Sebetulnya blok-blokan itu bukan geng-gengan ya, tapi blok-blokan itu adalah statement-statement di media yang saling menyerang antara Pak Yosep dan Yoris, gitu kan. Tetapi buat kami bahwa hubungan keluarga antara Pak Yosep, Pak Yoris, Pak Mul itu sebetulnya utuh dalam satu keluarga. Kami ini sebagai kuasa hukum tidak pernah ada hal-hal yang kami lebihkan, sesuatu yang kita karang-karang, apalagi ada indikasi untuk memecah belah keluarga. Kami berharap kepada Yoris beserta keluarga, YouTube yang terus mengekspos masalah kedekatan keluarga, kedekatan apa, itu tidak menyangkut pautkan dengan kantor kami secara profesional, karena kami dari awal memang tidak pernah masuk dalam wilayah-wilayah itu. Apa yang disampaikan, apa yang kami sampaikan di media, apa yang kita sampaikan setiap kita keluar dari penyidikan, itu semuanya mutlak 1000%, mutlak 1000%. Itu adalah keterangan dari Yoris sendiri, keterangan dari Danu sendiri, apa yang dituangkan dalam berita acara penyidikan. Sehingga menurut kami sudah cukup berita-berita YouTube yang mengarah kepada keluarga, karena bagi kami juga seyogyanya Yoris dan Pak Yosep tetap harus bercengkrama sebagai bapak dan anak. Kita harus bisa membedakan antara keluarga dan antara kasus ini biarlah terus diselesaikan proses pengungkapannya oleh kepolisian, tetapi keluarga seyogianya memang tetap harus bersama, tetap harus saling akrab, saling akur dan lain-lain. Dan tidak perlu lagi kita perdebatkan masalah itu, karena tugas kita masih panjang, yaitu terus mengawal bagaimana prosesnya agar segera kepolisian menyelesaikan dan mengungkap perkara pembunuhan di Subang. Jadi sekali lagi kami mohon, janganlah kami yang sudah benar-benar lillahi ta'ala membantu, mengorbankan seluruhnya untuk membantu Kang Yoris, tetapi kami malah dibawa-bawa dalam lingkaran drama keluarga. Dan rekan saya pengacara Pak Yosep, Kang Rohman, kebetulan kami juga sudah pernah bertemu pada saat mendampingi klien kita masing-masing. Di situ pun kami banyak bercerita, sampai akhirnya
kami juga tahu, karena memang Pak Rohman sejak awal mengawal kasus ini, sehingga saya diberitahu dan akhirnya saya juga sama-sama paham bahwa sejak awal ada oknum yang memang sudah berusaha untuk mengadu domba keluarga ini. Untuk itu saya dan Bang Rohman juga sepakat, kita sama-sama sebagai penegak hukum, kita sama-sama sebagai seprofesi, sejawat, maka kita tetap profesional mengawal kasus ini sampai kasus ini terungkap. Tidak pernah kita membahas tentang konflik internal antara Pak Yosep dengan Kang Yoris. Malah dengan hari kemarin kita lihat channel YouTube Kang Yoris dan Kang Yoris infonya akan menemui Pak Yosep. Ini malah sebuah kesyukuran bagi kita semua. Jadi saya sudah jelaskan kepada teman-teman tentang yang pertama tentang pencabutan kuasa, yang kedua tentang adanya isu-isu dan lain-lain. Sekarang harapan saya juga menginstruksikan kepada seluruh rekan-rekan saya, keluarga saya di ATS Law Firm, kita terus mendampingi Danu karena sampai saat ini tinggal Danu yang menjadi klien kita, dan kita juga tetap berkewajiban untuk mengawal kasus ini agar segera terungkap. Kita akan bantu kepolisian untuk bisa segera mengungkap siapa dalang dan pelaku perkara ini. Harapan kita dengan perjuangan ini, almarhumah Ibu Tuti dan Amel bisa husnul khotimah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan langkah yang kami lakukan ini semata-mata ingin terus memberikan asa kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Subang, sahabat-sahabat channel-channel YouTube yang sampai hari ini terus berjuang untuk mengawal dan mengungkap perkara ini sampai mengorbankan waktu, pekerjaan, bahkan materi. Kita terus sama-sama berjuang, kita terus sama-sama kawal, dan kita berharap dalam waktu dekat kasus ini bisa segera terungkap. Demikian teman-teman masyarakat seluruhnya, mohon maaf apabila ada yang salah dari kata-kata kami, dan jangan ragukan integritas kami, jangan ragukan kredibilitas kami dan kualitas kami. Kami tetap profesional. Buat kami ini hal biasa. Semoga Yoris dan keluarga terus mendapatkan keberkahan. Semoga Yoris dan keluarga terus mendapatkan kekuatan untuk terus bisa mengawal kasus ini agar segera bisa terungkap. Jadi demikian klarifikasi kami dari keluarga besar kantor ATS Law Firm dan LKBH Juang. Terima kasih untuk semua support dan dukungannya. Dengan ini mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami sah secara hukum, tidak ada hubungan antara kantor kami dengan Yoris ke depan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juang Indonesia, Tegakkan keadilan. Luar biasa ya, Kang Yoris blunder, tetapi Pak Ahmad Taufan bersama ATS tetap mengirimkan doa, tetap amanah, mengirimkan energi positif, vibrasi yang baik untuk kebahagiaan Kang Yoris dan pengungkapan pelaku TKP Subang. Jadi di sela kesibukannya, ya beliau kan Pak Ahmad Taufan memang di Golkar. Nah ini ya, tetap mau memberikan yang terbaik. Nah kalau aku Kang Yoris blunder, apa yang aku lakukan ya? Tentu saja Kang Yoris blunder, ya aku ngomel, aku tanya dulu baik-baik kenapa kok seperti ini, apa yang terjadi, kenapa kok nggak ngomong dulu, tapi tidak dibales. Nah aku agak ketus akhirnya, tapi aku putuskan untuk tetap mempromosikan jualannya. Ya aku ngomel sebentar, kemudian aku tetap kirim doa dan good energy dan good vibrasi buat Kang Yoris dan Teh Yanti.
gimana sih maunya langkah selanjutnya. Hanya saja jujur terjadi blunder dong, karena Kang Yoris kan sudah terkenal baik, santun ya. Jadi ini seperti pembunuhan karakter karena Kang Yoris menyatakan diri itu tidak akan menggunakan pengacara dalam menangani kasus ini. Makanya secara tertulis surat kuasa di Pak Ahmad Taufan dicabut. Tapi hari ini para peramal itu dapat salam dari Pak Rohman. Nah, aku kan peramal yang tidak hanya melayani kalangan umum, kalangan pengusaha, sampai kalangan istana dan luar negeri. Jadi buat pengacaranya Pak Rohman, salam kembali. Nah, bakalan seru nih, aku akan bahas di next konten. Sampai ketemu ya semua.